Jadi sesuatu itu tuh pola pikir itu bisa benar atau salah, tidak apa-apa. Ada mana? Terima kasih. Oke, jadi pola pikir itu tuh harus kita biasakan untuk berpikir secara benar gitu. Karena kan bisa aja kan pola pikir itu salah gitu. Ya, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi sebelum itu kita akan membaca ayatnya di Roma 12 ayat 2 terjemahan baru ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya garis bawahi dulu ya. Jadi kalau pola pikir yang sehat itu adalah sesuatu yang membuat kita itu tidak salah dalam beraktivitas ataupun menjalankan apapun juga gitu. Kita tahunya dari mana pola pikir kita itu sehat apa enggak. Nah, dalam Alkitab ini dijelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat saudara-saudara, di dunia ini pasti ada masalah gitu. Janganlah kita mengikuti masalah. Janganlah kita berbuat yang mendatangkan kita masalah. Inilah pola pikir kita yang harus kita rubah gitu. Untuk apa pola pikir kita yang sehat? Jadi tujuannya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada amin saudara-saudara? Amin. Jadi dikatakan bahwa kita itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah, memperbaharui budimu, memperbaharui akal sehat kita, mengisi pola pikir kita dengan yang sehat. Tujuannya apa? Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan. Gitu. Kehendak Allah kan selalu baik, gitu kan? Kehendak Allah itu selalu yang sempurna. Kalau kita mempunyai pola pikir kita yang ikuti dunia, kita akan salah gitu. Ya kan? Seperti jauhnya langit dari bumi, demikian punlah juga selanjutnya ayatnya, saya lupa. Cuma saya catatnya itu sejauhnya langit dari bumi. Bayangkan saudara-saudara, pikiran Allah itu di langit dan kita di bumi. Kita terbatas saudara-saudara. Di bumi itu kita sangat terbatas. Sedangkan di langit bisa melihat segalanya. Nah, inilah yang diterjemahkan dari pola pikir yang sehat. Kalau kita mempunyai pola pikir yang seperti dunia, ya kita akan terbatas pemikiran kita. Kita nggak akan bisa mengikuti pikirannya Tuhan kita yang di atas sana, yang di langit gitu kan. Pikir kita itu di bumi itu jauh sekali, terbatas, amat sangat terbatas, ya kan. Kita kayak disuruh menggapai awan aja kita nggak bisa saudara-saudara. Tetapi perumpamannya seperti jauhnya langit dari bumi. Jadi artinya pikirannya Allah itu jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita mau mempunyai pola pikir yang sehat, kita mau mempunyai pola pikir yang baik, ya kan, kita harus mengerti apa sih pola pikir yang sehat itu juga, gitu kan. Perubahan pola pikir yang terjadi itu terlihat sekali di zaman sekarang, ya. Nah, ini untung ada anak muda, ada juga orang dewasa, gitu. Banyak banget nih. Zaman dahulu, zaman saya kecil, ya kan, yang mungkin orang-orang zaman dulu yang namanya pacaran mungkin sempat dibatasin ya untuk anak-anak. Pacaran apalagi sampai pegangan tangan, ya kan, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Untuk anak muda kayaknya berapa tahun yang lalu itu kayaknya hal yang tabu, hal yang kayaknya ntar ketahuan papa mama marah loh, ketahuan ini marah-marah loh. Tapi di zaman sekarang saudara-saudara, lihat apa yang terjadi, yang mungkin saudara pasti pernah lihat. Anak muda, ya kan, mungkin aja ada yang umur 16 tahun, 17 tahun udah punya anak. Bayangkan, menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang wajar. Inilah pola pikir dunia yang udah mulai tidak benar saudara-saudara. Apakah kita akan mengikuti masa lalu menjadi tabu untuk hal-hal yang umum, ataupun mau mengikuti zaman sekarang yang ya udahlah namanya zaman sekarang, kalau nggak begitu nggak keren, kalau nggak begitu nggak keren. Inilah yang anak-anak muda harus perhatikan, dan orang tua juga harus memberikan pelajaran yang tepat kepada anak-anak, gitu kan. Jadi semuanya itu terbiasa karena terjadinya perubahan secara perlahan-lahan saudara-saudara. Perlahan-lahan mungkin kita akan mengikutinya sampai sekarang gitu. Jadi pelan-pelan yang tadinya tabu menjadi udahlah biasa, yang tadinya tabu menjadilah biasa, gitu kan. Contoh lainnya, ini tuh harus benar-benar di saya ucapkan gitu, karena pola pikir ini tuh kita harus ubah. Karena kalau misalnya kita mikirnya yang tidak baik, ya akan berdampak yang tidak baik, ya kan. Cuma caranya itu nggak bisa langsung gitu.
Tidak seperti kopi, warna kalau misalnya kita pakai gelas bening, kopi kan warnanya hitam. Kalau kita mau bikin dia menjadi putih, ya biasanya kan kalau gampang itu kita tinggal buang isi air putih gitu kan. Tapi nggak kayak begitu, saudara. Pola pikir yang sehat itu tuh nggak begitu. Tapi pola pikir itu adalah pelan-pelan. Kita isi air, yang tadinya hitam kita isi air, mungkin jadinya kayak kopi susu. Ya kan, warna kopinya agak coklat, tadinya dari hitam coklat, tapi lama-lama kita isi terus, kita perbaharui seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kita perbarui, lama-lama kita menjadi pola pikir yang sehat. Boleh coba di next dulu, selanjutnya isilah pikiranmu. Nah inilah kita isi, ada di ayatnya di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini tuh sebenarnya ada terjemahan bahasa sehari-hari itu ada, cuman saya lupa catat. Jadi intinya adalah pikiran kita itu semuanya harus kita isi dengan yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Inilah yang harus setiap hari kita masukkan ke dalam pikiran kita. Contoh, jadi kalau dari kecil kita diajarkan, siapa di sini yang dari kecil orang tuanya pernah mengajarkan 100 perak itu berarti 100 perak 1000 bahkan 5000 gitu kan, berarti banget kan? Karena kalau nggak ada 100 perak nggak mungkin ada 1 juta gitu. Inilah yang kita tanam kepada anak-anak kita. Jadi sehingga anak-anak yang udah dewasa dia menghargai apa itu yang namanya uang gitu. Oh iya, ternyata uang itu 100.000 itu pentingnya. Mungkin sekarang kita lihat 100 bisa beli apa sih, tapi kita jangan lihat 100, oh udahlah buang, lihat 100 buang. Nah inilah yang peranan orang tua kepada anak-anak gitu. Apalagi saya yang bentar lagi mau jadi orang tua kan. Bahkan saya ajarkan untuk sesuatu yang membuat si anak ini mempunyai pola pikir yang sehat gitu. Untuk orang tua yang mungkin jadi kakek nenek, bisa aja mengajarkan kepada cucu-cucunya, ataupun nggak ada kata terlambat untuk mengajarkan kepada keturunannya untuk mempunyai apa? Pikiran yang sehat. Ingat, pikiran yang sehat itu pelan-pelan saudara, nggak bisa instan. Nggak bisa kita kayak, ya udah kamu besok jangan begini. Oh, pasti memberontak saudara-saudara. Ketika kita kasih tahu yang benar, dia pasti akan memberontak gitu. Maupun itu kepada anak muda, kepada orang tua, ya kan. Terkadang bukannya saya menjelekkan orang tua, karena saya sendiri juga nanti akan jadi orang tua. Siapa di sini yang mungkin orang tuanya ataupun yang menjadi orang tua pemikiran zaman dulu, atau bahasa gaulnya kolot. Nah, inilah orang tua yang susah melakukan perubahan. Dan ketika orang tua yang tidak mau namanya memperbaharui dan isi pikirannya, ya begitu juga demikian anaknya akan mencontoh. Dia akan mempunyai pola pikir yang sama seperti orang tuanya. Apakah itu berkenan di mata Allah? Apakah itu berkenan di mata Tuhan? Tuhan pengen semuanya yang benar, saudara-saudara. Ya, tetapi apabila dari kecil kita diajarkan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, maka muncullah pola pikir yang menjadi kebiasaan. Gitu. Kalau misalnya anak kecilnya dari kecil melihat orang tuanya kekerasan, oh anaknya pasti akan menjadi keras. Tapi beda cerita kalau anak-anaknya melihat orang tuanya akur, damai, sejahtera, Sabtu Minggu ke gereja, siang malam merenungkan firman Tuhan. Anaknya dalam nama Yesus pasti akan mengikuti orang tuanya. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini memang harus kita ajarkan ya saudara. Untuk yang anak-anak juga harus mencontoh kepada orang tua, jangan menggunakan akal sehatnya ataupun pola pikirnya yang mereka pikir itu benar, tetapi itu salah saudara-saudara. Nah inilah yang harus kita perhatikan semuanya. Nah, lalu seperti inilah pola pikir itu terbentuk ya. Jadi coba di next selanjutnya. Nah, cara merubah pola pikir. Nah, ini tadi saya sudah bilang ya. Caranya itu adalah renungkan firman siang dan malam. Artinya bukan siang dan malam dalam satu hari, tetapi setiap hari. Gimana caranya saudara-saudara yang setiap minggu aja datang ke firman Tuhan, datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan, lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak melakukan apa-apa, akhirnya lupa. Gitu. Nah, ada contoh nih. Kalau misalnya saya dulu kecil, kalau misalnya kena hujan tuh, pasti pikirannya masuk angin. Nah, ini pola pikir nih.
Dari kecil dibilangin, nanti masuk angin, nanti masuk angin, nanti masuk angin, kalau keluar kena hujan, gitu kan? Atau enggak kena angin, kena sorotan paparan angin, terus lama-lama kata orang tua saya nanti kalau kena angin masuk angin, kena angin masuk angin. Padahal belum tentu saudara-saudara. Semuanya itu terjadi atas kehendak Allah. Belum tentu orang yang kena hujan dia sakit. Belum tentu orang yang kena angin dia bakal masuk angin. Karena pola pikir kita lah yang membentuk. Oh iya, kena angin sakit nih, jadilah sakit. Tapi beda cerita. Yang penting Tuhan ini demi pemulihan namamu, ya kan? Yang mungkin ke gereja hujan-hujanan atau apapun, ya mungkin sekarang lagi nggak hujan gitu. Mana tahu nanti ke depannya pas ke gereja hujan-hujanan itu untuk pemulihan namamu. Kalau pikiran kita sehat, pikiran kita betul, pikiran kita benar, nggak akan jadi sakit saudara-saudara. Inilah yang harus kita rubah. Jadi pola pikir itu tuh bukan semerta-merta berubah. Jadi harus direnungkan siang dan malam. Jadi setiap hari harus kita isi. Kita harus isi terus, ya kan? Lalu tanda pola pikir sudah berubah itu adalah adanya penolakan. Mungkin kita ragu gitu, kita takut. Aduh, gimana ya? Yaitu salah satunya mulai bimbang dan maju mundur. Maksudnya apa? Benar apa salah ya? Salah atau benar ya? Itulah tanda pola pikir kita udah mulai berubah. Tapi kalau misalnya pola pikir kita masih belum berubah, enggak, kata orang tua saya tetap begini, tetap kekeh pada pendirian apapun itu. Nah inilah yang harus kita rubah saudara. Ini juga yang harus kita didik kepada anak-anak kita. Dan ini juga yang mungkin anak-anak pun juga bisa mengajarkan kepada orang tuanya, bahwa apa yang hidup di zaman dahulu belum tentu bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Tapi belum tentu juga apa yang kita lihat di zaman sekarang itu bukan karena dari masa lalu saudara-saudara. Jadi masa sekarang itu ada karena adanya masa lalu, gitu kan? Mungkin orang tua yang mempunyai pengalaman, tapi di zaman sekarang seperti di firman tadi, perbaharuilah, di-upgrade, diinstal, ya kan? Mungkin aplikasi lama kita, mungkin pikiran-pikiran kita yang lama itu harus kita buang pelan-pelan, bertahap, ya kan? Caranya ya kita mulailah renungkan. Ya kan, kita mulai install aplikasi firman Tuhan di handphone kita mungkin, ya kan, dan hapus buang semua aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat gitu. Nah inilah kita lakukan bertahap. Hingga apa tujuannya? Supaya pikiran kita itu seperti dan serupa seperti Allah. Inilah yang Tuhan mau, ya kan. Contohnya mengampuni orang, dia yang salah kita yang ampuni. Enak kali, dia yang salah kita yang ampuni. Karena kalau misalnya dia yang salah kita ampuni, kita rugi, ya kan? Kita yang rugi. Kok kita yang rugi gitu kan? Nah inilah pola pikir harus kita rubah. Mungkin dulunya sebelumnya kan saudara-saudara kita yang di luar sana ataupun yang mungkin di dalam sini mungkin ada pemikiran dia salah, saya nggak mau mengampuni. Terserah dia, urusan dia. Pokoknya dia salah, saya nggak mau mengampuni. Gitu kan? Itu pola pikir yang salah kan? Nah kita rubahnya pelan-pelan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mulailah ada ayatnya kan, ampunilah sesamamu, ya kan, karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah kalau kita cuma dengarnya hari Minggu saja, hari Senin sampai Sabtunya kita tidak merenungkan firman Tuhan, ya akhirnya ya pola pikir kita akan selalu seperti itu. Pola pikir kita akan tetap kekeh pada pendirian yang sendiri. Tapi beda cerita, kalau kita merenungkan firman Tuhan dan malam, hapus yang lama dan isi yang baru. Kita terus isi yang baru, isi terus, akhirnya mulailah muncul dari hati kita. Oh iya ya, kata Tuhan sudah mengampuni kita. Kok kita nggak mau mengampuni? Nah inilah tanda pola pikirnya sudah mulai berubah. Yang tadinya pola pikir salah, mulai pelan-pelan menjadi benar. Ya kan, adanya penolakan dari diri. Saya nggak bisa ngampuni ya Tuhan, saya nggak bisa ngampuni, dia salah. Kalau saya ngampuni, saya kalah, saya rugi. Wah, inilah mulai pelan-pelan berubah. Lalu kalau udah berubah kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Tetap renungkan sampai akhirnya kita melegakan pikiran dan isi hati kita. Pola pikirnya akhirnya berubah kan, menjadi ya udahlah kita mengampuni dia. Walaupun dia tidak minta maaf, kita tetap mengampuni dia. Inilah yang Tuhan mau. Pola pikir seperti ini yang Tuhan mau. Kita harus isi terus yang baru ya saudara-saudara, gitu kan. Nah, di sini juga ada satu perumpamaannya lagi, ini luar biasa. Di kehidupan kita ini, tahu ya, pasti bumi roda itu berputar. Kadang manusia di atas,
kadang manusia di bawah. Benar nggak saudara-saudara? Benar. Tapi di ayat firman Tuhan tidak seperti itu, Bu. Di ayat firman Tuhan dikatakan, engkau akan terus naik, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Beda nggak sama dunia ini berpikir? Ya kan? Ini nanti ada pembahasan selanjutnya. Kenapa Tuhan membiarkan kita di atas kadang di bawah? Padahal di firman Tuhan, engkau akan diangkat naik, engkau akan diangkat tinggi. Ya kan? Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, bagaimana dengan kehidupan pola pikir di dunia ini? Ya, kadang kita sukses, kadang kita bisa jatuh. Dari jatuh kadang kita bisa sukses. Nah, inilah pola pikir yang berbeda dengan dunia. Kalau kita mengikuti dunia, ya pikiran kita menjadi terbatas. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Allah, pikiran kita serupa seperti Allah, itu akan beda lagi, saudara-saudara. Itu akan menjadikan kita melihat apa seisi dunia ini, dan kita akan mengerti. Ya, caranya itu renungkan firman Tuhan itu siang dan malam 7 kali dalam seminggu, setiap hari artinya, saudara-saudara. Jangan pernah putus asa, gitu kan. Lalu selanjutnya, jadi apa sih yang harus ditanam nih? Ya kan, setelah cara merubahnya kita udah tahu, tandanya kalau misalnya pola pikir kita berubah sudah tahu. Lalu selanjutnya apa sih yang harus kita tanam? Kita coba next selanjutnya. Nah, pola pikir yang harus ditanam. Pertama, yes I can. Artinya adalah, ya saya bisa. Saya bisa. Bayangkan, ada di 1 Tawarik 24 sampai 8 kita baca, beberapa waktu sesudah itu pecah lagi perang melawan orang Filistin di Gezer. Dalam satu pertempuran di Sikai, orang Husa membunuh seorang raksasa bernama Sipai. Maka orang Filistin pun kalah. Jadi sebelum 1 Tawarik ini, kan kita tahu Goliat sama siapa? Daud berantem. Seorang raksasa loh, saudara-saudara. Seorang raksasa dan Daud manusia biasa. Daud berhasil mengalahkan Goliat sang raksasa. Ya kan? Dari yang siapa sih seorang Daud ini bisa mengalahkan raksasa kalau bukan penyertaan Tuhan? Tapi dia percaya, dia yes I can, dia bisa. Dan pola pikir itu menular, saudara-saudara. Itu seperti yang dikatakan di firman ini, ketika Daud mengalahkan Goliat, yang di ayat keempat ini, pertempuran itu Sikai orang Husa membunuh seorang raksasa lagi bernama Sipai. Berarti Sikai ini tuh seorang manusia sama seperti Daud. Menular gak, saudara-saudara? Kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai pola pikir yang sehat, kalau kita katakan bisa dan ada yang melakukannya, itu pasti akan berdampak kepada orang-orang berikut. Oke, ini satu poin ya. Sikai orang manusia biasa mengalahkan raksasa. Di ayat kelimanya, dalam pertempuran lain, ini orang lain lagi nih, melawan orang Filistin, Elhanan anak Yair membunuh Lahmi, saudara Goliat orang Gad. Goliat, saudara. Kalau saudara nggak mungkin dong, beda sendiri. Pasti Goliat ini saudaranya juga raksasa, saudara-saudara. Dilawannya sama Elhanan anak Yair, membunuh Lahmi saudara Goliat. Gagang tombak Lahmi itu sebesar kayu ala tenun, kecil ya. Besar sekali itu berarti. Nah, jadi ini poin kedua. Ya kan, kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, Sikai mengalahkan orang raksasa, Elhanan juga membunuh seorang Goliat. Ini udah poin kedua, bahwa pola pikir yang sehat yang dibentuk, kalau kita bisa mengalahkan sesuatu yang besar, yang lebih besar daripada masalah kita, pasti itu karena penyertaan Tuhan gitu. Tuhan yang menyertai semuanya. Jadi kita itu harus merubah pola pikir kita. Kita harus yes I can, kita harus bisa dulu gitu. Apapun yang ditentukan, apapun yang diomongkan, dibicarakan, apapun yang diisukan, digosipkan dalam dunia ini, ketika kita bisa, kita mengatakan yes I can, semua akan terjadi atas kehendak Allah. Ya, jadi ini kita udah 2 orang nih, udah 3 ya, Daud, Sikai, sama si Elhanan. Lalu selanjutnya udah 3 poin. Ini poin berikutnya. Dalam pertempuran yang lain lagi saudara-saudara.
Gad ada seorang raksasa yang mempunyai 6 jari pada setiap tangan dan setiap kakinya. Ia keturunan raksasa zaman dahulu. Ayat yang ke-7, ia mengecek orang Israel dan karena itu ia dibunuh oleh Yonatan, anak Simea, abang Daud. Bayangin saudara-saudara, Daud yang mempunyai pola pikir, dia mempercayai, dia mempunyai akal yang sehat, dia bahwa bisa mengakar raksasa. Itu membawa semua orang di zamannya ini untuk membunuh raksasa. Bayangin, raksasa mempunyai 6 jari pada setiap tangan dan kakinya. 6, banyak sekali, 3 kiri, 3 kanan, kaki 3. Karena seseorang yang besar gitu. Tapi dibunuh sama Yonatan, anak Simea, abangnya Daud. Berarti kakaknya Daud nih. Kakak Daud manusia juga kan? Ya, kalau dia percaya kalau satu orang bisa dan ini akan menular, inilah yang harus kita ajarkan saudara-saudara. Nggak ada yang mustahil di dunia ini asalkan semua itu berkenan kepada Allah. Itu, ya. Lalu selanjutnya ketiga orang yang dibunuh Daud dan pasukannya itu adalah keturunan raksasa di Gad. Bayangin saudara. Gara-gara Daud doang bisa membunuh raksasa, akhirnya semua orang bisa membunuh raksasa. Ini firman Tuhan. Kalau contoh dalam duniawi ini, saya itu ada contohnya, pelari 100 meter dalam 10 detik, 100 meter dalam 10 detik. Itu zaman dahulu itu mustahil. Kenapa saudara? Karena dihitung kapasitas jantung manusia, otot, tangan, kaki semua manusia, ya kan? Dalam lari 100 meter membutuhkan waktu kurang lebih itu bisa sampai 15-20 detik. 15-20 detik saudara. Ini duniawinya ya. Semua profesor, dokter semua mengatakan mustahil karena nggak ada orang yang bakal bisa seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada satu orang dari Afrika, namanya kalau nggak salah Usain Bolt. Dia itu pelari tercepat di dunia. Dia melakukan lari cepat 100 meter di bawah 10 detik. Terpecahkan kan masalahnya. Karena dia apa? Dia memikirkan. Dia ada orang bilang, you nggak bisa, lu nggak bisa sukses, lu nggak akan bisa, lu nggak akan pernah bisa 100 meter dalam 10 detik. Tapi akhirnya apa? Dia bisa 9 detik, lebih cepat 1 detik. Nah, karena dia bisa, akhirnya muncullah orang-orang berikutnya. Dia aja bisa, masa saya nggak bisa? Dia aja bisa, masa saya nggak bisa? Inilah pola pikir yang sehat. Inilah pola pikir yang Tuhan mau. Ketika kita semua sudah dituduh, kita sudah dihakimi sama seseorang, nggak akan pernah bisa sukses. Masa iya kita harus duduk diam? Ya udahlah, orang-orang berkata kok. Bahkan kadang ada satu kata-kata dari orang tua itu yang bisa membunuh harapan anak-anak. Dia bilang, nak, kamu bersama kita aja sampai tua, sampai mau memisahkan kita. Artinya anak-anak nggak dibiarkan bebas untuk bereksplorasi apa keinginan anak. Akhirnya harapan yang tadinya mimpinya tadi anak-anak bilang yes I can, saya bisa membawa orang tua ke Israel, Yerusalem dan lain-lain segala macam semua. Tapi karena orang yang membatasi, orang tuanya membatasi si anak, akhirnya anak terbentuk pola pikir yang mengikuti orang tuanya. Dan ketika anak ini mempunyai pasangan dan mempunyai anak lagi dan tidak mau merubahnya, tidak mau memperbaharuinya, akan terjadi seperti itu sampai keturunannya habis. Dan akan seperti itu saudara. Karena tidak pernah ditanami namanya, ya kamu bisa, yes saya bisa, yes kamu bisa, semuanya bisa. Senggol kiri kanan saudara, semuanya pada bisa untuk melewati semua masalah ini. Semua pasti bisa ya, dalam nama Yesus. Jadi pola pikir yang harus kita tanam, yaitu kita harus bisa dulu saudara. Walaupun mustahil, tapi bisa gitu loh. Saya nggak, karena di dunia ini tuh saya percaya nggak ada yang lebih besar daripada Tuhan Allah kita, gitu. Nggak ada masalah yang melebihi kita. Terkadang masalah itu datang kepada kita, terus membuat kita bertekuk lutut sama masalah. Akhirnya kita, ya Tuhan, ampun Tuhan, masalah ini besar, saya nggak kuat. Nah inilah pola pikir inilah yang kita nggak mau berubahin. Kita nggak mau menjadikan pola pikir, ya Tuhan, saya percaya masalah ini datang, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Nah inilah, saya bisa Tuhan, saya pasti bisa gitu, ya kan? Saya percaya di luar sana itu pasti banyak sekali orang yang mempunyai hutang, ya, kepada pinjaman yang tidak
yang resmi maupun tidak resmi itu pasti ada lah. Saya percaya ada yang bahkan sampai kelilit yang sampai anaknya itu dibiarkan untuk gak sekolah, sampai dibiarkan keluarganya makannya susah dan lain-lain gitu. Saya percaya itu pasti ada. Tapi kalau misalnya kita mempunyai pikiran Tuhan, saya akan melewatinya, percaya kalau kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan itu nggak akan pernah membiarkan kita tergeletak sampai di bawah tanah. Selalu ada tangan Tuhan, walaupun kita tidak melihat, tangan Tuhan itu selalu menopang dan menolong. Jadi pola pikir inilah yang Tuhan mau rubahlah. Ya, jangan kita mengikuti lagi keadaan duniawi ini. Ya kan, kita harus seperti langit, bagaikan burung Raja Wali di atas sana yang terbang bebas. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita itu melihat semuanya, bukannya lihat apa yang udah pernah kita lihat. Udah karena dari dulu kita manut. Akhirnya kita mau melakukan ini nggak bisa, mau melakukan itu nggak bisa. Sedikit kesaksian. Awalnya saya ragu nih bawa firman Tuhan di sini. Istri saya dibawa sih, untuk nggak ada. Jadi itu saya takut. Saya jujur, saya baru mempersiapkan ini tuh tadi pagi. Sebenarnya dari semalam. Cuma malam karena saya sakit, jadi kayaknya kurang enak badan itu kan, perut tidak benar. Cuman akhirnya saya istirahat, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bisa Tuhan. Saya harus bisa membuka firman Tuhan ini pada pagi hari ini, karena saya percaya, karena nggak ada yang mustahil, Tuhan akan menyembuhkannya. Tapi benar saudara-saudara, pagi-pagi saya bangun, jam 6 pagi saya bangun, saya coba bikin PowerPoint seadanya aja seperti ini. Sakit perut saya hilang saudara-saudara. Benar-benar hilang, benar-benar gak ada masalah. Karena saya percaya, yes, saya akan bisa gitu. Dan untuk bawa firman kepada hari ini aja sebenarnya saya ragu-ragu, saya takut gitu. Karena saya nggak tahu apa sih yang harus saya bahas. Karena saya kan nggak tahu pergumulan saya dengan pergumulan saudara seperti apa. Dan saya juga nggak dikasih bahan sama kepala gembala keluarga gitu kan, gembala keluarga dalam gereja. Kalau hari fellowship, setiap hari Senin dan Rabu ya, itu kita selalu ada firman Tuhan yang selalu dikasih dari pusat. Jadi kita enak, kita tinggal pelajari. Kalau ini sama sekali saya tidak ada saudara. Saya ragu gitu, saya ragu banget awalnya. Ini yang kedua gitu kalau mau tahu saudara. Ini tuh saya kedua berdiri di sini. Tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya pasti ada orang yang masih takut untuk bisa naik ke panggung ini. Tapi kalau kita tujuan kita, yes saya bisa untuk melayani Tuhan, gak ada yang gak mungkin. Amin. Mari kita coba ambil 1-2 waktu gitu kan, merenungkan ini. Ya Tuhan, apakah saya bisa untuk melakukan pelayanan di gereja? Ya kan? Ini Bapak Gembala. Pak Gembala, kalau misalnya ada jemaat yang mau melayani, apakah Bapak Gembala melarang? Tidak kan? Pasti diberikan kan? Ya kan? Tapi ada caranya gitu. Kita seleksi, kita lihat gitu kan. Nggak sembarangan memang. Tapi nggak pernah kita menutup orang yang mau melayani. Jadi sebenarnya pintu itu udah terbuka, ya kan? Jawaban udah kebuka gitu. Tapi kenapa kita masih ada yang mungkin belum mengambil bagian? Kenapa masih ada yang ini? Karena pola pikir kita takut kalau salah gimana? Orang sukses itu nggak semerta-merta sukses. Dia pasti belajar dari kegagalan. Dia pasti pernah yang namanya jatuh dulu, bangkrut dulu, baru tahu namanya sukses. Gitu kan? Orang yang mungkin kalau di pelayanan yang mungkin pernah 1-2 orang yang melayani, lalu dikecewakan, akhirnya muncullah pikiran-pikiran yang udah nggak mau melayani lagi, nanti salah lagi, nggak mau lagi. Ini orang yang nggak akan berkembang. Inilah pola pikiran seperti ini yang Tuhan tidak kehendaki, ya kan? Pola pikir ini harus kita buang jauh-jauh. Walaupun di sana kita tidak diterima, kita koreksi, kita perbaharui diri kita tingkatkan kemampuan kita coba lagi. Walaupun dihina, jangan lihat saudara. Yang penting yes I can dulu, yang penting bisa dulu, gitu kan. Nah, dari yang yes I can ini tuh pasti akan menular. Satu orang bisa akan memunculkan banyak-banyak orang lagi yang lebih bisa, gitu. Kayak saya sudah membawa firman di sini, ya kan. Awalnya saya kan nggak bisa, saya bisa. Dari sinilah saya akan mengajak saudara-saudara. Pasti bisa dong untuk bisa bawa firman di atas panggung ini, ya Bu Mila, Bu Cerli, Bu Ana, semua ya pasti bisa kan? Harusnya bisa gitu. Saya, apalagi saya baru loh saudara-saudara, baru mengikuti Tuhan Yesus gitu. Karena sebelumnya saya bukan gitu kan.
Tapi saya percaya ini tuh semua berkat Tuhan. Tuhan yang menjadikan saya seperti ini. Jadi pelan-pelan kita belajar ya, merubah pola pikir kita ya. Itu nggak bisa langsung, instan tuh nggak akan pernah ada. Instan tuh nggak akan pernah ada. Jadi pelan-pelan kita bertahap. Ya, mulai dari hal yang kecil kita rubah. Kita isi dulu firman-Nya. Nah, ketika mulai ada penolakan kayak aku nggak bisa, itu pelan-pelan tuh berarti berubah. Nah, ketika udah ada penolakan seperti itu, justru kita harus tambah lagi baca firman Tuhan. Baca lagi sampai akhirnya kita lega. Nggak ada lagi yang namanya penolakan. Oke, benar, ini sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Oke, lanjut selanjutnya. Kayaknya waktu saya juga udah mau habis. Oh, belum ya? Oke, selanjutnya. Ini yang pertama ya. Selanjutnya. Oke, yang kedua dan ketiga.